Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di siang hari ini kita kedatangan kawan untuk meninjau-ninjau lokasi lahan kita di sekitar pemukiman nih, di sekitar perumahan, bosku. Kebetulan sawah dekat dengan persawahan nih. Kebetulan Pak Madi ini katanya ada menanam sawit juga, cuman dia ingin melihat suasana di lahan kita. Ya kita ajak karena dekat. Yuk Pak Madi, kita lihat. Ini lokasi lahan kita yang di sekitar pekarangan nih Pak Madi. Kalau Pak Madi pingin ke kebun utama kita, kapan-kapan kalau Pak Madi ada waktu, kita jalan-jalan Pak Madi. Ini yang ngambil ini Pak Madi, tandanya ini super-super nih, babon nih. Ini kemarin Pak Madi habis kita suruh bersihkan sama anggota kita. Jadi usia sawit Pak Madi udah berapa tahun Pak Madi? Udah 2 tahun setengah, Pak. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oh, itu udah berbuah pasir lah Pak Madi ya. Berapa batang ada Pak Madi? 37. 37 ya? 37. Oh, 37. Alhamdulillah Pak Madi itu kalau udah dirawat. Kalau apalagi dekat pekarangan rumah kah? Dirawat dengan benar walaupun 37 batang. Alhamdulillah bagus tuh. Ini kalau kalau ada tanah kayak gini nggak apa-apa nih, Pak. Itu nggak apa-apa, itu sarang rayap tuh nggak apa-apa tuh. Ya, ya. Kecuali ada pengaruh pada tanaman kelapa sawitnya ya kita bongkar. Tapi kalau nggak mengaruh untuk apa kita bongkar, sayang juga dia. Ini kita bekas pekarangan juga Pak Madi, sekitar pekarangan bekas perkebunan kelapa juga nih. Jadi kita ambil inisiatif untuk menanam kelapa sawit. Udah pokoknya kelapa dulu, Pak ya. Pokok kelapa kita potong Pak Madi. Oh. Tujuan kita potong Pak Madi dikarenakan sawit dia sangat membutuhkan serapan matahari yang full. Kalau ada pohon kelapa kayak gini dia terganggu. Yang kayak gini misalnya ada kita sisakan 2 batang Pak Madi karena buah kelapa pun ada. Habis itu jarak tanamnya nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat jadi nggak terjadi perebutan unsur hara Pak Madi. Yang sebelah situ, Pak. Yang mana? Udah tumbang itu. Oh yang ini. Ya. Ini udah tinggi kemarin tuh nggak berani potong, kita takut tumbang ke pohon kelapa sawit. Tapi tumbang sendiri itu Pak Madi. Tumbang sendiri itu nggak ada anak-anak. Kalau ada anak-anak habis lah. Kalau kena kambing nggak apa-apa ya, Pak ya. Kena kambing nggak apa-apa, yang penting jangan manusianya. Tapi kambing kan sayang juga, bernyawa juga dia. Yang mana? Itu dulunya pohon belimbing Pak Madi. Oh, pohon belimbing ya. Dikarenakan kita udah menanam sawit, walaupun pohon belimbing itu sangat bermanfaat, kan terjadi perebutan unsur hara ya, kita pilih untuk memotong pohon belimbing itu Pak Madi. Ini udah dikasih pupuk nih, Pak. Itu 3 bulan yang lalu Pak Madi. Ini udah kita babat kayak gini, tujuannya untuk memupuk ulang nih Pak Madi. Pupuk ulang kan. Nah, jadi punya Pak Madi kayu-kayu itu udah Pak Madi tebang? Belum, Pak. Belum. Ada beberapa pokok lagi. Ya. Ada beberapa pokok yang bilang itu harus yang ditebang tuh, Pak. Jadi tebang seharusnya. Kalau enggak dia terjadi berarti adalah dia terganggu sawit lah ya. Terganggu dia karena dia sangat membutuhkan matahari yang full. Habis itu unsur haranya jangan berebut dia, karena kalau sama pohon kelapa dan pohon kelapa sawit, sawitnya yang kalah. Ini masih punya kita. Iya, yang sebelah itu, Pak, dia punya siapa? Ini punya tetangga kita Pak Madi itu. Sayang, Pak ya. Ah. Masih semak-semak ya kan? Mungkin belum ada biaya untuk perawatan. Habis itu yang punyanya juga jauh nih Pak Madi, orang Luk Sukun nih. Oh, orang itu. Yang ini kemarin Pak Madi. Yang mana? Nah, ini pohon kelapa juga ini kemarin nih. Kelapa juga ini, Pak. Udah ditebangnya ini semua, Pak. Kita jangan sayang semua, nanti semua gagal. Jadi kalau udah fokus nanam sawit, tebang yang lainnya. Kalau misalnya sayang kelapa, tanam kelapa semua Pak Madi. Jangan campur aduk Ini
nanya nih Pak. Iya, iya. Jadi pokok sawi Bapak ini aku berdiri di Banjar ini di apa namanya barisan ini. Heeh. Ke sana pun lurus, ke sana pun lurus, ke Heeh. sana pun lurus, ke sana pun lurus. Ini macam panjang 5 Pak ya? Iya betul, ini panjang 5. Panjang 5. Tujuan kita lakukan pemancangan ini Pak Madi, biar sedap kita pandang. Nah, habis itu barisannya pun teratur kan. Nah, kalau misalnya kita nanam asal-asalan pun nggak sedap kita pandang Pak Madi. Jadi punya Pak Madi ada Pak Madi pancang. Enggak Pak, pokoknya kalau barisan yang sebelah sini lurus, kalau dari sana kadang-kadang merah kayak gini, kalau dari sana nggak lurus. Berarti nggak dipancang, main tebak-tebak aja nanamnya. Tebak-tebak. Ah. Jadi salah Pak ya? Bukan salah, cuman nggak sedap dipandang. Sudah dipandang. Salah tidaknya ukurannya kalau nggak mencukupi. Ukuran berapa? Ukuran 87 Pak. Waduh, 8 kali 7 itu terlalu rapat Pak Madi. Nah, kalau misalnya Ini jaraknya berapa Pak? ini Jaraknya 9 kali 9 kita buatkan nih. 9 kali 9. Nah, karena ini kan PPKS yang ambil kan pelepah panjang. Kalaupun sawitnya pelepah pendek paling bisa ditanam Pak Madi 8,5, nggak bisa 87 nggak bisa. 8,5 ya? 8,5 itu sejenis sawit kayak Costa Rica Temba itu pelepah pendek. Pokoknya yang jenis-jenis pelepah pendek lah bisa ditanam dengan jarak 8,5. Kalau pelepah panjang nggak bisa Pak Madi. Ya. Ini Pak, ini model di peta-petanya kayak gini ini apa di maksudnya ini Pak? Oh itu Pak Madi. Ya. Itu kemarin Pak Madi kan. Pas kita cek-cek buahnya makin lama makin ke atas, pelepah bawah mengering. Penasaran kita kenapa itu. Kita bersihkanlah piringannya Pak Madi. Ternyata kita dapat ada tumbuh jamur Ganoderma di pangkal bawah tuh. Karena batangnya belum membusuk, jadi kita ambil inisiatif untuk segera melakukan parit isolasi kayak gini Pak Madi. Pengaruh bawah deh kalau ada Jamur tuh bahaya. bahaya ya. Jamur Ganoderma itu kayak kena kanker mati pelan-pelan ya Pak Madi. Iya. Ada 2 batang lagi nanti saya nampakkan yang udah roboh tuh kena jamur Ganoderma. Ini tujuan kita buat parit isolasi kayak gini, di satu sisi menghambat untuk tertular kepada batang yang lain, di satu sisi lagi tanah hasil galian nih Pak Madi kita timbun ke sana di areal pangkal batang itu yang tempat sumber tumbuh Ganoderma supaya menghambat pertumbuhan Ganoderma. Nanti misalnya kalau hujan-hujan Pak ada ya bayar di sini nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa mah. Air tergenang sebentar ya. Kepupuk pun nanti kalau udah akarnya menyebar ke sini bisa disebar di parit-parit nih. Yuk Pak Madi lihat lagi lah. Kalau sebelah sana Pak Madi ada kita tanam 1 batang bibit sawit PPKS 540 Pak Madi. Dikarenakan kan batang utamanya jantan Pak Madi. Coba Pak Madi lihat yang sebelah tuh. Yang di depan itu. Yang di pinggir rumah tuh, yang pendek itu PPKS 540. Itu sebelah tuh Pak Madi. Oh itu ya. Itu berbeda 1 batang Pak Madi. Itu PPKS 540 dikarenakan batang sawit yang ambilnya dulunya jantan, kita tebang kita ganti dengan PPKS 540. Kalau jantan, kalau ada kedapatan yang jantan nanti punya Pak Madi harus segera diganti biar nggak jauh ketinggalan nanti Pak Madi. Oh itu Pak Madi, coba Pak Madi lihat tuh sebelah tuh. Biar aku kasih nampak bahayanya terjangkit jamur Ganoderma. Ada 2 batang tuh udah mati itu. Tuh yang batang kecil tuh Pak Madi. Yang mana? Yang batang kecil tuh. Yang di depan ya. Yang mana? Oh kita tanam yang lain karena batang utamanya udah mati. Oh ini udah mati ya. Udah mati itu terjangkit penyakit kayak yang tadi saya bilang Pak Madi, jamur tuh. Di sini ya. Hati-hati nanti siapa tahu ada ular.
Kalau udah kena jamur kayak gitulah, membusuk pangkal batangnya sampai ujungnya hancur tuh udah. Ini kita ganti dengan bibit unggul juga nih Pak Madi. Unggul ya. Nah, itu sawit Costa Rica Temba. Itu udah mati juga Pak ya. Udah mati, udah tumbang juga itu satu batang. Terkena jamur. Jamur Ganoderma. Ini dekat dengan persawahan kawanku. Sekitar pekarangan. Ini terkena jamur Ganoderma juga, udah mati. Di pokok itu Pak. Yang mana? Ya itu enggak nyebar buah tuh kenapa tuh? Pokoknya paknya panjang-panjang itu kenapa tuh Pak? Oh, itu tadi gini Pak Madi. Apa dia? Itu dulunya pohon kelapa kita pertahankan karena banyak buahnya, tapi ujung-ujungnya Pak Madi buahnya dihajar sama monyet. Oh. Jadi baru kita tebang pohon kelapa itu. Dulunya pohon sawit itu udah lancip tuh, nggak bagus lagi. Habis kita tebang pohon kelapa ini lah barulah berkembang nih. Nah, dulunya nggak berkembang nih sawit nih. Ini baru buah pertama setelah kita lakukan penebangan Pak Madi. Nah, ini udah mulai keluar buah ya. Keluar ya. Saya mau nanya nih Pak. Ya, gimana? Jadi kita pupukkan sawit 1 tahun berapa kali itu? Maksimal 4 kali, minimal 2 kali Pak Madi. Minimal 2 kali ya. Maksimalnya dia 4 bulan sekali. Kalau sekurang-kurangnya setahun 2 kali lah. Ular tuh, mana ular? Ular ini. Dapat ular juga. Ular pucuk pisang. Jangan, bahaya nanti. Ular pucuk pisang nih Pak. Jangan. Ular daun. Biasanya joget pucuk pisang, ini ular pucuk pisang. Warna hijau dia. Berarti udah dia bersih nih Pak ya. Udah kita suruh babat kemarin tuh. Udah dipupuk ya. Pupuk rencananya habis kita babat nih langsung kita pupuk nanti. Oke. Jadi punya Pak Madi udah Pak Madi pupuk? Punya aku udah pupuknya sekali Pak. Lama masih. 1 tahun lebih. Kita kalau punya kebun walaupun sedikit kayak gini kita rawat Pak Madi. Walaupun sedikit, ada sekitar 20 batang, 37 batang kayak punya Pak Madi. Sekitar perkarangan rumah ya alhamdulillah juga. Positif banget nih Pak. Oke lah Pak Madi, kapan-kapan nanti kalau ada waktu Pak Madi main-main ke kebun utama kita. Di sana ada kita tanam beberapa jenis varietas, nanti Pak Madi bisa lihat. Kalau soal bibit nanti Pak Madi kalau misalnya ada penambahan lahan, carilah bibit unggul dari sumber yang terpercaya Pak Madi. Nah, jangan asal bibit katanya. Oke lah Pak Madi. Mungkin kapan-kapan Pak Madi main-main ke kebun satu lagi. Oke. Oke lah bosku. Kita membagikan kegiatan kita di siang hari ini, kedatangan kawan untuk melihat lokasi kebun di sekitar pekarangan rumah kita. Ya alhamdulillah kita beri arahan sesuai kemampuan kita yang kita ketahui. Untuk kedepannya mungkin akan kita ajak bermain-main ke kebun kita. Ya, yang kita khusus untuk menyarankan kepada petani-petani pemula seperti Pak Madi ini, kita arahkan sesuai kemampuan kita. Tapi kalau untuk para suhu-suhu saya angkat tangan bosku. Mungkin lebih berpengalaman para suhu. Oke bosku, terima kasih yang telah menontonnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.